Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Hari ini perkenalkan saya Respati, salah satu mahasiswa program doktoral di STTIK Jakarta yang ingin sharing tentang firman Tuhan. Fokus saya di dalam pendidikan doktoral adalah tentang kepemimpinan Kristiani, Bapak Ibu. Baik, sebelumnya mari kita berdoa, Bapak Ibu. Allah Bapa di sorga, Engkau sungguh baik. Engkau luar biasa di hari-hari yang luar biasa ini, Tuhan. Di saat dunia menawarkan begitu banyak hal, di mana begitu banyak kejadian-kejadian di luar kemampuan kami untuk menanganinya, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau mampu, dan kami percaya dengan iman, dengan kasih-Mu, dengan kasih karunia-Mu, Engkau dampingi kami, Engkau damaikan hati kami, dan kami percaya Engkau mampukan kami melewati hari-hari ini dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Di Yohanes 3 ayat 16, sebuah ayat yang luar biasa yang kita sudah kenal selama ini. Ya. Saya ambil tema khotbah saya pagi ini adalah tentang hidup dalam gelora kasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sangat luar biasa, sudah sangat terkenal, populer, bermula dari Allah dan berakhir dalam hidup. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, di saat pandemi yang luar biasa saat ini, yang mempengaruhi begitu banyak kehidupan kita, termasuk juga masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah lain yang jauh kadang tidak kita pikirkan. Ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa inti permasalahan kita sebenarnya adalah tentang hati kita. Dan Tuhan sudah sampaikan pengobatan dari Allah Bapa yang diresepkan di dalam Yohanes 3:16 ini dengan sangat luar biasa. Yang pertama, Allah mengasihi. Sangat jelas dalam kehidupan kita sejak semula Allah lah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Tapi Allah yang sudah memilih kita lebih dahulu memilih mengasihi kita. Luar biasa itu. Apapun yang dikasihi oleh Allah selalu dibalut oleh kasih Allah, selalu dibalut dengan kekuatan luar biasa dari Allah. Nggak ada sesuatu yang bisa lebih luar biasa daripada kasih Allah. Kemudian yang kedua, Allah mengkaruniakan atau Allah memberikan. Apa yang Allah berikan? Sesuatu yang sangat luar biasa, putranya sendiri. Kemudian yang ketiga, kita percaya. Dalam kehidupan kita, apa sih yang lebih hebat dari kita percaya? Ya, percaya kepada kekuatan Tuhan, percaya kepada perlindungan Tuhan, percaya kepada kesembuhan dari Tuhan adalah hal yang luar biasa. Intinya adalah hati kita percaya. Dan terakhir, kita hidup. Kalau Allah sudah mengasihi, Allah sudah memberikan, kita percaya, maka kita hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, setiap orang yang dari kita dikasihi Tuhan, setiap orang, saudara-saudara, artinya tidak ada yang dikecualikan daripada kita. Tidak ada satupun yang ditinggalkan.
Kita sering berpikir ketika Allah mengatakan begitu mengasihi orang, ya, maka ada kecurigaan di hati kita. Jangan-jangan Allah mengasihi kita tapi dengan syarat. Jangan-jangan Allah mengasihi kita tapi dengan peraturan. Nyatanya tidak, Bapak Ibu. Allah Bapa mengasihi kita dan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Titik. Dan ketika kita percaya kepada firman Kristus, kita hidup. Hidup berarti mendapatkan semua kasih karunia Allah. Apa yang lebih menarik daripada hidup ini, Bapak Ibu? Hidup. Kita hidup. Kita menjalani kehidupan. Setiap kita hidup agar setiap orang tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Wow. Kita melihat hari-hari yang begitu jahat saat ini. Kematian karena virus yang sama sekali tidak terlihat. Begitu nyata di samping kita. Saat ini kita sakit, seminggu kemudian meninggal. Tetangga kita mungkin 2 hari yang lalu sakit, mungkin sebentar lagi meninggal. Semuanya nyata, realita, Bapak Ibu. Tapi jelas-jelas Tuhan mengatakan, tidak ada orang yang binasa. Setiap orang akan hidup. Bagaimana kita bisa melihat itu? Kita bisa menyatakan bahwa ya, kita melihat kehidupan. Tapi di sebelah-sebelah kita begitu banyak kematian. Berita kematian begitu sering kita dengar. Bapak Ibu, firman Tuhan sangat tegas menginginkan anak-anaknya hidup, anak-anaknya yang dipilih dengan penuh kasih tidak binasa menuju neraka. Itulah inti hidup. Tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi tidak binasa setelah kematian. Tapi apa yang terjadi? Kita melihat begitu banyak anak-anak yang dipilihnya, yaitu orang-orang Kristiani juga, yang masih memilih menuju jalan ke neraka. Padahal jelas Tuhan kita sudah memasang tanda, jangan masuk neraka, nak. Ya. Dan apa yang dilakukan Tuhan sangat jelas. Pasang badan, disalib di kayu salib, dipaku di kayu salib, agar kita semua selamat dan hidup kekal. Namun masih ada beberapa jiwa yang ngeyel, memaksa masuk, menerobos larangan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam terjemahan lain dari Yohanes 3:16 ini berbunyi demikian. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang membaringkan dirinya pada Kristus yang tidak binasa, melainkan beroleh pada hidup yang kekal. Saya percaya, saya pun mengalami, setiap dari kita hari-hari ini pasti bergelut dalam pergumulan, masalah, kekhawatiran, adanya benteng-benteng pribadi untuk percaya kepada kasih Kristus. Kemana Tuhan? Kemana dalam kehidupan saya? Saya kehilangan orang yang saya kasihi, saya kehilangan pekerjaan yang saya cintai. Kemana Tuhan? Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Kita begitu berat menghadapinya. Bahkan sampai begitu beratnya, kadangkala kita nggak mampu bangun menghadapi dunia ini. Tapi Allah jelas. Janjinya ya dan amin. Firman-Nya ya dan amin.
supaya setiap orang membaringkan dirinya pada Kristus yang tidak binasa. Bapak Ibu, kita hanya perlu berbaring, beristirahat, menaruhkan semua beban kita, dan percaya serta berserah diri pada Kristus. Dalam kehidupan saya pun, saya tidak lepas dari banyak masalah juga. Saya tidak lepas dari begitu banyak pergumulan. Saya baru aja kehilangan orang tua saya, ibu saya. Kemudian kedua mertua saya karena COVID juga. Bapak Ibu, tidak ada hal yang begitu beratnya sehingga kita tidak mampu menanggungnya. Karena Tuhan sudah sampaikan, datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saya taruhkan semuanya. Saya berbaring, saya hanya perlu berbaring, beristirahat, menaruh semua beban saya, percaya dan berserah diri sepenuhnya pada Kristus. Dan hari-hari itu berlalu. Saya percaya Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Kadangkala kita masih mempertanyakan, kemana Tuhan? Apakah masih ada kasih-Nya? Hidup dalam gelora kasih Tuhan, Bapak Ibu, hal yang sangat luar biasa, indah dan menarik. Kita tidak hanya berkata bahwa semuanya indah pada waktunya, tapi waktunya kapan? Enggak. Waktunya jelas, semuanya indah jelas. Tuhan sudah sampaikan. Saya bersaksi, saya mengalaminya. Bapak Ibu, kita hanya perlu mengerti tentang berbaring. Berbaring berarti bahwa saya ini, satu, percaya dikasihi Tuhan. Apa buktinya kita dikasihi Tuhan? Baca Kejadian 1:31. Kita dikasihi Tuhan. Kemudian percaya, yang kedua percaya bahwa Allah menyediakan. Ingat Kejadian Abraham. Allah menyediakan. Apapun permasalahan kita, kekurangan ekonomi, permasalahan pekerjaan, permasalahan jodoh, permasalahan keluarga, Allah menyediakan solusinya. Allah menyediakan jalan keluarnya. Ya dan amin firman-Nya. Kemudian yang ketiga, berbaring berarti mengerti apa yang diinginkan Bapa. Apa yang diinginkan Bapa? Seperti Habel sangat mempersembahkan. Dia tahu apa sih yang diinginkan Bapa. Persembahan apa yang diinginkan Bapa? Hati kita. Percaya. Berserah penuh. Kita tidak hanya ngomong, saya percaya pada Tuhan. Tidak. Berserah penuh kepada kerja ilahi. Kemudian berbaring berarti kita mengerti apa yang penting bagi Allah. Dan terakhir, berbaring berserah artinya kita yakin Allah bisa melakukan banyak hal. Ingat di 1 Korintus 13 ayat 7. Ia yang adalah kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Apapun permasalahan kita, Allah membuat kita sanggup menanggung segala sesuatu. Karena Kristus adalah kasih. Allah adalah kasih. Tidak ada yang mampu mengalahkan kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Allah adalah pribadi yang penuh kasih dan tidak pernah melakukan kesalahan dengan umat yang dipilihnya. Allah tidak pernah salah. Umat yang dikasihinya Bapak Ibu, ingat, Allah tidak pernah salah.
dan tidak tergoda untuk melakukan kesalahan. Allah bukan kita. Allah tidak pernah tergoda melakukan kesalahan. Ya. Ingat Yesaya 6 ayat 3. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dan di Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kejadian semua ini Bapak Ibu, di dalam dunia ini, hari-hari yang jahat ini, bukan pencobaan dari Allah. Karena Allah tidak mencobai siapapun. Allah kebal terhadap kejahatan. Kita yang terlalu sering masuk dalam pencobaan iblis. Kita yang masuk dalam pencobaan. Saat kita meninggalkan Kristus, meninggalkan kasih Kristus, masuk dalam pencobaan, tentu ada konsekuensinya. Ada bayar harganya. Tapi kasih Tuhan tetap, ia setia dan sabar menanti kita. Ia sabar Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan berputar-putar dalam area pencobaan. Karena kasih Kristus sudah bayar lunas harga atas kita. Mari kita bersama terus rela mengikuti kasih firman Allah. Karena kasih itu sempurna. Maka dalam Yesaya 4 ayat 9 sampai 10. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Allah begitu luar biasa mengasihi kita. Sehingga betapapun dalam hari-hari yang begitu jahat ini, kita masih mengecewakannya. Kita tidak dapat kehilangan kasih-Nya. Karena Kristus tidak punya dosa. Kita tidak dapat merusak Dia. Ingat Bapak Ibu, kita tidak mampu merusak kasih Kristus kepada kita. Meskipun kita rusak sekalipun, kasih Kristus itu tetap. Kita nggak mampu kehilangan Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan. Ya. Jika Allah mampu membuat semua alam semesta dan isinya, tertata dan tidak merusak satu sama lain, tidak dapatkah Dia memperbaiki dunia ini? Menyembuhkan dunia ini, memperbaiki keburukan dan penolakan kita? Tentu saja Allah bisa. Karena Dia adalah Allah. Karena kita semua diciptakan sempurna sesuai gambar Allah. Jadi semudah itu Tuhan bisa merubah segala sesuatunya. Saya akan bercerita hal ketika saya kelas 1 SMA dulu Bapak Ibu. Ya, saya ikut seleksi siswa untuk pertukaran pelajar ke luar negeri. Saya siapkan semua hal. Saya belajar bahasa Inggris lebih sering, melengkapi berkas-berkas pendaftarannya. Semua waktu saya korbankan demi keinginan untuk belajar di luar negeri. Untuk tinggal di luar negeri. Seleksi demi seleksi saya jalani. Saya lewati tahapan-tahapannya. Ketika tes terakhir di kabupaten, saya gugur Bapak Ibu. Betapa kecewa dan hancur saya saat itu. Saya khawatir mengecewakan kedua orang tua saya. Saya malu. Tetapi hari itu ketika saya pulang ke rumah, ayah saya memeluk dengan kasih dan berkata, "Nak, semuanya akan baik-baik saja. Jangan sedih. Jika kamu percaya bahwa kamu sudah dapatkan peluang itu, kamu pasti akan berangkat kemanapun negara yang kamu mau." Tahun 2008, saya mulai
beberapa tahun setelah kerja, saya mulai dapat kesempatan untuk tugas ke luar negeri, melakukan kunjungan ke negara A, negara B, negara C. Satu demi satu negara saya kunjungi. Puncaknya di tahun 2018, Bapak Ibu, saya mendapatkan impian saya yang paling indah. Saya bekerja di cabang Hong Kong. Tempat kerja saya ditempatkan di cabang Hong Kong. Bukan ini yang saya banggakan akhirnya. Tetapi ternyata pelukan ayah saya, pelukan Bapa yang mewakili kelembutan, pelukan Allah Bapa kepada kita. Apapun kondisi kita, itulah yang ternyata membuat saya menjadi jauh lebih tangguh. Menjadi merasa dikasihi. Dengan itu saya bisa mencapaikan apapun keinginan saya. Dan ternyata bukan keinginan saya, Bapak Ibu. Bapa yang memilih saya untuk akhirnya ada dimanapun saya ditempatkan. Bapa memberikan tempat membaringkan diri saat kecewa, sedih, sakit, putus asa, dan berbeban berat. Karena dia tahu bahwa kita akan diberikannya kasih karunia yang kita butuhkan di saat yang paling tepat. Tiap hari kita diberikan kasih karunia, Bapak Ibu. Kita bangun pagi, kita membuka mata, kasih yang luar biasa. Sangat indah. Tuhan memeluk kita setiap hari. Karena dia tahu bahwa kita akan diberikan kasih karunia di saat yang tepat. Kita hanya perlu percayakan dan izinkan Allah Bapa menjadi satu-satunya pengambil keputusan dalam kehidupan saudara. Karena Allah Bapa adalah satu-satunya pengambil keputusan yang abadi untuk semua kehidupan dan ciptaannya. Hidup kadang kelihatan dan kita rasakan perlu diperbaiki. Hancur berkeping-keping. Karena kita penuh rasa sakit, karena kita penuh kekecewaan, karena kita kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita. Namun bagi Allah itu semua bisa diperbaiki. Karena Allah begitu mengasihi dunia, mengasihi diri kita, mengasihi Bapak Ibu semua, ya, mengasihi saudara semua. Personal Allah mengerti semua yang kita perlukan, Bapak Ibu. Personal. Dan karena Allah tidak punya kebutuhan lain selain kasih, maka dia nggak pernah kenal lelah. Allah nggak punya kebutuhan lain, Bapak Ibu. Apapun dimilikinya. Oleh karena itu dia nggak kenal lelah. Dia sangat sabar. Dia menunggu kita kapanpun kita siap. Sampai kita berkata, saya menyerah Tuhan. Ya Tuhan, saya menyerah. Saya mau bekerja atas Engkau atasku. Bekerjalah atasku Tuhan. Saya menyerah. Saya mau sepenuhnya menyandarkan diri pada Engkau. Dan di saat itulah Allah akan sepenuhnya bekerja kepada diri Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan begitu Allah bekerja dalam diri kita, tidak ada apapun yang mampu menghalanginya. Semuanya terbuka, semua jalan dibukanya. Luar biasa. Ada sebuah cerita menarik tentang peternakan sapi, Bapak Ibu. Salah seekor sapi suatu hari memasukkan mulutnya ke dalam kaleng dan tidak dapat melepaskannya. Ya, masukkan terus. Dan kaleng itu menutup hidung dan mulutnya. Dia tidak dapat bernafas dengan baik dan tidak dapat makan minum. Pemilik sapi itu melihatnya dan berusaha mendekati sapi itu.
Tapi sapi itu pun melihat para penyelamatnya. Begitu melihat para penyelamatnya, dia lari ke sana kemari, bahkan ke padang rumput. Pemiliknya kemudian memanggil beberapa orang untuk membantunya mengejar sapi tersebut. 3 hari lamanya mereka berjuang mengejar sapi itu. Sampai akhirnya mereka berhasil mengejarnya dengan menggunakan mobil pickup. Melemparkan tali ke leher sapi dan akhirnya melepas kaleng dari mulut sapi tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus, hari-hari ini kita sering sekali melihat begitu banyak orang berlari dari Tuhan. Meskipun mereka sudah susah bernafas, susah makan, susah minum. Justru di saat itu mereka justru makin menjauhkan diri daripada Kristus, Sang Penyelamatnya. Kita dengan tegar tengkuk, Bapak Ibu, banyak sekali yang menghindari Allah, yang terus dengan setia mengejar kita untuk kembali ke gambarnya. Tapi kita dengan sadar, kita lari-lari. Mau ditolong kita lari. Kesannya Tuhan itu justru mau menyakiti kita. Enggak, Bapak Ibu. Allah terus mencari kita karena Allah setia, sabar, penuh kasih, tidak pernah menyerah, enggak pernah lelah, sampai hati kita menjadi lembut dan menyerah dalam pelukannya. Izinkanlah Kristus menyentuh hati saudara, menyentuh hati Bapak Ibu, menyentuh hati kita semua. Dan dia mengizinkan dia bekerja dengan caranya, dengan kasihnya. Bukan lagi dengan cara kita. Kitalah yang harus berserah diri. Hidup dalam gelora kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi Yohanes 3:16 ini bicara tentang anaknya yang tunggal. Anak tunggal artinya satu-satunya. Allah dengan jelas menunjukkan bahwa posisi anak tunggalnya adalah posisi tertinggi. Sama seperti ketika Allah bicara kepada Abraham dalam Kejadian. Abraham, bawalah anak kesayanganmu yang tunggal. Dalam penegasan Yohanes ini terlihat bahwa hubungan yang tak tertandingi antara Yesus dan Allah Bapa. Firman telah menjadi daging dan tinggal di antara manusia. Dan kita melihat kemuliaannya, penuh anugerah dan kebenaran di Yohanes 1 ayat 14. Kemudian yang kedua, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak Allah yang berasal dan datang dari Bapa, yang ada di sisi Bapa, dinyatakan oleh Hanya. Kita nggak pernah melihat Allah Bapa. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang pernah melihat Allah Bapa. Tapi kita melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita tidak ada sampai hari ini. Bersyukur atas kasih-Nya. Yang ketiga, Allah sangat mengasihi dunia, Bapak Ibu. Maka Ia memberikan anaknya satu-satunya. Ingat Bapak Ibu, inilah anakku yang kukasihi. Ketika Tuhan membatalkan Abraham mempersembahkan Ishak, firman Tuhan yang terucap tidak bisa ditarik kembali. Tuhan meminta anak dari Abraham. Dan itu dibatalkan saat itu. Ditunda. Siapakah gantinya? Kristus, anaknya sendiri. Luar biasa Bapak Ibu. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Dan
Allah sungguh mengasihi kita. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita, supaya kita hidup olehnya. Kita dikasihi Tuhan. Kita hidup dalam gelora kasih Tuhan. Gelora kasih Tuhan tidak pernah turun atau berhenti. Terus sejak awal penciptaan itu bergelora mengasihi kita. Dalam hari-hari kita ini, kita penuh dalam gelora kasih Tuhan. Kita hanya perlu percaya agar kita tidak dihukum. Kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan kita didamaikan dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus dengan jelas menyampaikan bahwa siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Luar biasa, wow. Kita hanya perlu percaya pada Kristus dan kita melihat Bapa. Kita melihat keselamatan. Artinya Yesus tidak hanya mengklaim otoritas tertinggi, melainkan semua otoritas. Semua otoritas Bapak Ibu. Apapun yang kita inginkan sudah diklaim melalui Kristus. Bapakku telah memberikan otoritas atas segala hal kepadaku. Tidak seorang pun mengenal Allah, mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan mereka yang dipilih anak untuk menyatakannya adalah jemaatnya. Siapa yang dipilih Sang Putra? Siapa yang dipilih Kristus? Kita jemaatnya. Karena kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ingat 2 Korintus 5:17. Kita ciptaan baru Bapak Ibu. Yang lama sudah berlalu. Karena kita ciptaan baru. Ingat Bapak Ibu. Kalau kita lihat sepeda motor produk terbaru, pasti banyak hal yang lebih indah. Banyak yang luar biasa, masih mulus. Karena namanya ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu. Ya, lupakan yang lama. Yang baru kita ciptaan baru. Mulus. Ya. Siap menjadi yang terbaik. Dan jelas sekali lagi saya ingatkan, bukan kita yang memilih Allah, melainkan Allah yang memilih kita. Kasihnya luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita membeli buah, ya, pasti memilih buah yang terbaik. Yang mulus-mulus, mana mungkin kita beli buah yang busuk? Enggak, pasti kita beli buah yang baik. Apalagi Tuhan yang memilih kita. Tuhan, Allah Bapa ini Tuhan. Ini Tuhan Bapak Ibu. Tuhan memilih kita. Artinya apa? Kita umat pilihannya. Pasti yang terbaik. Sudah pasti. Jika kita terbaik, apakah kita harus curiga dan meragukan bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita secara personal? Apakah Tuhan memberikan permasalahan dalam kehidupan kita tanpa bisa diselesaikan? Apakah Tuhan memberikan penyakit kepada kita tanpa bisa disembuhkan? Pasti bisa, karena Tuhan memilih kita. Yang terbaik yang dipilih Tuhan. Percaya Bapak Ibu, hanya percaya. Maka kehidupan kita akan dirubahkan, maka kesehatan kita akan dikembalikan, maka kehidupan kesejahteraan kita akan dikembalikan. Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang kita perlukan hanya iman dan menghidupi firman-Nya. Iman dan hidupi firman-Nya. Ingat Bapak Ibu, cerita perwira Romawi yang anaknya sakit. Dan ketika Yesus akan mengunjungi rumahnya, perwira itu berkata, "Bersabdalah sepatah saja dari sini, dan hamba-Mu itu akan sembuh." Iman adalah dasar kehidupan kita, dan firman adalah makanannya.
Kenapa firman bahwa kita semua memahami hari-hari yang penuh tantangan sekarang ini? Kita baca di Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dan ia pikiran hati kita. Wow, luar biasa. Firman itu hidup. Tidak hanya logos saja di Alkitab. Dan firman mampu memisahkan tubuh dan roh. Yang mampu membuka pertimbangan hati dengan logika. Karena firman itu hidup. Maka tidak ada firman yang kembali sia-sia, Bapak Ibu. Jika setiap hari kita merenungkan dan menghidupi firman, maka apapun masalah kita menjadi kecil di hadirat Allah. Gak ada masalah. Kita hanya perlu percaya dan menghidupi kehidupan dengan firman. Dia mampu memisahkan roh dan tubuh. Membuka pertimbangan hati. Firman. Jika kita menghadapi masalah yang besar dan berat, maka Allah dari surga melihatnya sangat kecil. Dan memang sangat mudah diselesaikan oleh Allah. Kita hanya perlu kerelaan berserah kepada Allah. Ingat tadi Bapak Ibu, berbaringlah dalam Allah. Kenapa firman itu mampu memisahkan pertimbangan dengan pemikiran hati? Bukankah roh tinggal dalam hati kita? Betul sekali, benar sekali. Tetapi Allah ingatkan, seringkali hati kita tidak mau mengikuti roh, nggak mau menuruti roh. Sebab dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, ucapan-ucapan, kesombongan, dan kebebalan. Baca di Markus 7 ayat 21-22. Itu tadi. Oleh karena dalam hati timbul pikiran jahat, maka tadi dikatakan, firman mampu memisahkan roh dan tubuh, serta pemikiran kita dari logika. Pandemi COVID telah didahului dengan pandemi iri hati. Jauh lebih parah sebenarnya. Pandemi putus asa itu jauh mendahului sebelum pandemi COVID. Itulah yang harus kita tebas dengan firman. Dengan firman, Bapak Ibu, biar pemikiran kita terbuka, biar terpisah, biar hati kita kembali bersih, jernih. Tidak dikotori oleh pikiran-pikiran, ketakutan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, iri hati, ucapan hujatan, kesombongan, kebebalan kita. Baca firman, hidupi firman. Izinkan Allah bekerja dengan caranya. Saudara-saudara, dengan kerelaan kita untuk tinggal dalam Bapa, semua masalah tidak ada artinya. Semua sudah selesai bagi Allah. Sudah selesai bagi Allah. Jika kita tinggal di dalam rumah, yang kelihatan itu rumahnya Bapak Ibu. Jika kita tinggal di dalam Bapa, maka yang kelihatan adalah Allah Bapa. Jadi masalah apapun yang kita hadapi akan membentur Allah Bapa. Karena apa? Karena Allah Bapa yang kelihatan. Kita tinggal di dalam Allah Bapa. Aman di dalamnya. Selesai oleh Allah Bapa. Dalam Allah tidak ada masalah. Dalam Allah tidak ada batas waktunya. Allah sabar. Bahkan saat kita putus asa, dalam masalah kita, Allah tetap menunggu dengan sabar. Sampai sekali lagi kita semua menyerah dan bersimpuh menyembah, menengadah ke atas. Dan di sana Allah akan berkata, nah, sekarang saatnya saya yang bekerja.
semua akan beres. Sangat sederhana. Tapi celakanya Bapak Ibu, kita lebih senang mengharapkan bantuan Allah dengan cara yang ribet kadang-kala. Ya. Seperti saklar lampu. Aliran listrik itu sudah ada di ujung lampu. Begitu kita pencet, ya, langsung nyala. Begitupun kasih Allah, kasih Tuhan Allah Bapa. Karena roh Allah sudah ada dalam hati kita. Begitu kita hidupi firman, langsung nyala menerangi hati kita. Tidak ada yang mampu melawan terang Bapak Ibu. Kegelapan pasti hilang dengan terang. Kita harus percaya akan kekuatan Allah yang tidak kita lihat. Seperti kapal. Kita tidak pernah melihat jangkarnya ketika berlabuh. Tapi kita percaya bahwa badai apapun tidak mampu menyeret kapal itu. Karena ada kekuatan jangkar yang menahannya. Sangat kokoh, kuat sekali. Padahal ingat, jangkar itu kecil, sangat kecil dibanding kapalnya. Ya. Allah Bapa di surga itu seperti kekuatan yang tidak pernah kita lihat. Ya. Kekuatan yang luar biasa. Kita hanya perlu percaya, ya, dan terus mengerjakan tugasnya. Tugas-tugas percaya, tugas-tugas iman yang harus kita kerjakan. Yesus mengajak kita untuk melakukan hal yang sama dengannya. Beserta Kristus kita dapat menjadi kuat dalam menghadapi badai apapun dalam kehidupan kita. Sakit apapun dalam kehidupan kita. Kekecewaan apapun dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu meletakkan hati percaya kepada Tuhan, berbaring dalam firman Tuhan. Percayalah, dan Tuhan sudah kerjakan dan selesaikan bagiannya. Bagian kita adalah percaya dan terus menghidupi firman. Hidup dalam gelora kasih Allah. Saudara-saudara, bagian terakhir dari ayat tersebut bicara tentang hidup kekal. Yesus menggambarkan panjangnya neraka dan surga dengan kata yang sama. Kekal. Neraka itu kekal, surga itu kekal. Belum ada ayatnya bahwa neraka punya pintu gerbang kelulusan. Kalau kita masuk neraka, nanti kita lulus suatu saat. Tidak ada. Neraka adalah tempat jiwa binasa. Kekal. Neraka adalah sekolah untuk anak-anak nakal. Penghuni neraka tidak lagi mendengarkan roh dan firman Allah. Maka tidak ada kelulusan dari neraka. Kita mungkin berpikir bahwa Allah tidak adil. Kenapa sudah ada penebusan Kristus dan masih ada neraka? Bukan Allah yang menghukum kita dan masuk neraka. Tetapi banyak di antara manusia yang memilih neraka daripada berkat surgawi. Memilih neraka daripada berkat surgawi. Tuhan sudah memilih kita. Tapi kalau kita menolak pilihan itu dan memilih neraka, memilih menjauhi berkat surgawi, ya sudah. Tuhan memberikan kehendak kepada kita. Silahkan. Ya, tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan tidak pernah lelah untuk membawa kita pulang. Kita semua punya hak istimewa untuk masuk surga. Tapi dengan terang-terangan banyak yang milih menghindari surga. Aneh Bapak Ibu. Ya, aneh kan? Kita dipilih Allah untuk masuk ke surga, tapi banyak juga yang masih menghindari masuk surga. Ya. Sadar memilih masuk neraka. Terus menjaga rasa khawatir, menjaga rasa putus asa, menjaga iri, dendam, dengki. Itu semua membawa kita ke kehidupan kematian yang kekal, Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, kita singkirkan itu. Kehidupan kita begitu berharga. Kehidupan kita sungguh luar biasa. Gelora kasih Allah terus menunggu kita.
Bahkan seringkali masih banyak juga yang hidup dalam neraka duniawi. Kesulitan kehidupan. Kita membiarkan neraka berdiam dalam hati kita. Ketika neraka ada dalam hati kita, maka moral kita akan dimatikan oleh api neraka tersebut. Maka Bapak Ibu, hanya satu obatnya. Kasih Tuhan menunggu kita. Itulah pintu kesehatan hati dan jiwa kita. Maka penuhi dan renungkan firman siang dan malam. Ketika firman itu hidup, firman mampu memisahkan pengertian dan perasaan hati kita. Saat neraka berdiam dalam hati kita, hidupi firman. Dan neraka itu akan sirna dalam hati kita. Karena apa? Karena kasih karunia Allah sudah ada dalam hati kita. Terangnya mampu menyingkirkan semua kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini begitu jahat, tapi kita percaya kasih Tuhan sudah mampu menyembuhkan kita, mampu membawa luka-luka kita sembuh. Percayalah, kehidupan kita akan menjadi jauh lebih baik. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ingat di Kejadian 1:31. Allah melihat semuanya baik. Kita harus kembali menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang baik dan sempurna. Dan ketika kita bertobat dan kembali kepada firman Allah, Allah akan menghapuskan semua penderitaan dan kekhawatiran kita. Ingat dalam Wahyu 21 ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata, maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kita semua sungguh berharga di mata Allah. Personal, Allah akan selalu menjaga dan mendengarkan doa-doa kita. Terakhir Bapak Ibu, hiduplah dalam penuh berkat kasih karunia kebahagiaan Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah, hidup dalam gelora kasih Tuhan akan selalu membuat hati kita bergembira, membuat kehidupan kita jauh lebih baik. Tuhan Yesus beserta kita semuanya. Amin. Shalom. Salam buat kita semua. Terima kasih.